Anwar. Saya akan membawakan materi tentang statistik pertanian tentang pengumpulan data. Langsung saja kita mulai. Teknik pengumpulan data yaitu 1. Kuesioner, 2. Pengamatan, 3. Wawancara, dan 4. Pengukuran. Pengumpulan data. Yang pertama, sensus. Pengumpulan data dilakukan pada tingkat populasi. Yang kedua, sampling. Pengumpulan data dilakukan pada sub-bagian dari populasi. Kelebihan dan kelemahan dari populasi dan sampel populasi. Kelebihan, data dijamin lebih lengkap, pengambilan kesimpulan generalisasi lebih akurat. Kelemahannya membutuhkan banyak sumber daya atau biaya, tenaga, dan waktu. Sampel kelebihan, efisien penggunaan sumber daya, tenaga, biaya, dan waktu. Anggota sampel lebih mudah didata, dilacak di lapangan. Kelemahannya membutuhkan ketelitian dalam menentukan sampel. Pengambilan kesimpulan generalisasi perlu analisis yang teliti dan dilakukan secara hati-hati. Mengapa sampling? Populasi besar, tidak mungkin seluruh elemen diteliti. Keterbatasan waktu penelitian, biaya, dan sumber daya manusia. Penelitian terhadap sampel bisa lebih reliable daripada terhadap populasi, misalnya karena elemen sedemikian banyaknya maka akan memunculkan kelelahan fisik dan mental para pemecah sehingga banyak terjadi kekeliruan. Selanjutnya, populasi homogen. Penelitian terhadap seluruh elemen dalam populasi menjadi tidak masuk akal. Dan selanjutnya, seringkali penelitian populasi dapat bersifat merusak. Langkah-langkah penelitian. Dalam prakteknya, sangat jarang penelitian yang menerapkan sensus dalam upaya pengumpulan datanya karena keterbatasan dan operasionalnya, sehingga penelitian lebih sering menggunakan teknik sampling. Namun perlu diperhatikan, hal penting berkaitan dengan pemilihan sampel yang baik. Beberapa sampel yang baik contohnya, representatif, batas sampel dapat dilacak di lapangan. Teknik sampling terbagi atas dua, ini probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling terbagi atas 3, sampling random sampling, stratified random sampling, cluster sampling. Non-probability sampling terbagi atas 4, quota sampling, accidental sampling. Probability sampling, simple random sampling. Semua unsur dari populasi mempunyai kesepakatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Anggota sampel dipilih secara acak dengan cara pengundian penggunaan nomor anggota sebagai nomor undian. Selanjutnya menggunakan tabel angka random, lalu bilangan acak berdasarkan nomor anggota. Syarat penggunaan metode simple random sampling. Yang pertama, sifat populasi adalah homogen. Selanjutnya, keadaan anggota populasi tidak terlalu tersebar secara geografis. Dan harus ada kerangka sampling atau sampling frame yang jelas. Kebaikannya, prosedur penggunaannya baik. Populasi dikelompokkan menjadi sub-sub populasi berdasarkan kriteria tertentu yang dimiliki unsur populasi. Masing-masing subpopulasi diusahakan homogen. Dari masing-masing subpopulasi selanjutnya diambil sebagai anggota secara acak dengan komposisi proporsional atau diproporsional. Total anggota yang dipilih ditetapkan sebagai jumlah anggota sampel. Contoh, dari 1000 populasi pemilih pada pemilu akan diambil 100 orang atau 10% sebagai sampel berdasarkan usia pemilih secara proporsional. Syarat metode stratified random. 1. Populasi mempunyai unsur heterogenitas. 2. Diperlukan kriteria yang jelas dalam membuat stratifikasi atau lapisan sesuai dengan unsur heterogenitas yang dimiliki. Selanjutnya harus diketahui dengan tepat komposisi jumlah anggota sampel yang akan dipilih secara proporsional atau diproporsional. Kebaikan. Semua ciri-ciri populasi yang heterogen dapat terwakili. Kelemahannya memerlukan pengenalan terhadap populasi yang akan diteliti untuk menentukan ciri heterogen yang ada pada populasi. Probability sampling. 2. Stratified random sampling. Ya, beginilah gambar dari stratified random sampling. Probability sampling. 3. Cluster sampling. Pertama, populasi dikelompokkan menjadi sub-sub populasi secara bergerombol atau cluster. Yang kedua, dari subpopulasi selanjutnya dirinci lagi menjadi subpopulasi yang lebih kecil. Yang ketiga, anggota dari subpopulasi terakhir dipilih secara acak sebagai sampel penelitian.
Contoh, akan dipilih sampel penelitian untuk peneliti rata-rata tingkat pendapatan buruh bangunan di Kota Palopo. Yang pertama, Kota Palopo dibagi menjadi 16 kecamatan. Dari 16 kecamatan dipilih 2 kecamatan sebagai populasi dari sampling 1. Selanjutnya, dari 2 kecamatan masing-masing dipilih 2 kelurahan sebagai populasi dari sampel 2. Dan kemudian dari kedua kelurahan masing-masing dipilih 50 buruh bangunan sebagai sampel penelitian. Sehingga akan terpilih 100 buruh bangunan sebagai sampel penelitian sesuai jumlah tahapan pemilihnya. Sampel dari cluster sampling dapat dipilih melalui one stage cluster sampling, two stage cluster sampling, dan seterusnya. Non-probability sampling. Pertama, quota sampling. Metode pemilih sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam jumlah atau kuota yang diinginkan. Contoh, akan diteliti mengenai manfaat sistem daring atau online pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar pada mata kuliah di Fakultas Pertanian. Penelitian menentukan kuota untuk masing-masing sampel. 1. Jumlah mahasiswa 150 orang. Selanjutnya jumlah dosen 15 orang dan jumlah mata kuliah 3 mata kuliah. Sehingga diperoleh 150 mahasiswa dan 15 dosen sebagai sampel penelitian untuk 3 mata kuliah yang memanfaatkan internet dalam proses belajar mengajarnya. Kelebihannya mudah dan cepat digunakan, tapi kelemahannya menentukan sampel cenderung subjektif bagi peneliti. Non-probability sampling. 2. Accidental sampling. Metode pengambilan sampel dengan memilih siapa yang kebetulan ada atau dijumpai. Yang kebetulan ada atau dijumpai pada suatu tempat atau tempat tertentu. Contoh, akan diteliti mengenai minat ibu rumah tangga berbelanja di swalayan saat wabah COVID-19. Peneliti menentukan sampel dengan menjumpai ibu rumah tangga yang kebetulan berbelanja di suatu swalayan tertentu untuk dimintai pendapat atau motivasinya. Kelebihannya mudah dan cepat digunakan, tetapi kelemahannya jumlah sampel mungkin tidak representatif karena tergantung hanya pada anggota sampel yang ada pada saat itu. Non-probability sampling. 3. Saturation sampling. Metode pengambilan sampel dengan mengikutsertakan semua anggota populasi sebagai sampel penelitian. Contohnya, akan diteliti mengenai pendapat mahasiswa terhadap pemberlakuan kurikulum baru di Unanda atau Universitas Andi Jema Palopo. Peneliti menentukan sampel dengan mengambil seluruh mahasiswa aktif di Unanda sebagai sampel penelitian. Kelebihan: memerlukan waktu untuk pengumpulan data sampel. Sedangkan kelemahannya tidak cocok untuk di populasi dengan anggotanya yang besar atau hanya cocok untuk kelompok populasi kecil. Non-probability sampling. 4. Snowball sampling. Metode pengambilan sampel dengan cara berantai atau multilevel. Pertama, sampel awal ditetapkan dalam kelompok anggota kecil. Selanjutnya, masing-masing anggota diminta mencari anggota baru dalam jumlah tertentu. Masing-masing anggota baru diminta mencari anggota baru lagi, dan seterusnya. Contoh, akan diteliti mengenai pendapat mahasiswa terhadap pemberlakuan kurikulum baru di Unanda atau Universitas Andi Jema sampai ditentukan sebesar 100 mahasiswa. Peneliti menentukan sampel awal 10 mahasiswa. Masing-masing mencari satu orang mahasiswa lain untuk dimintai pendapatnya. Dan seterusnya hingga diperoleh sampai dalam jumlah 100 mahasiswa. Hal ini mempunyai kelebihan mudah digunakan, tetapi kelemahannya ialah membutuhkan waktu yang cukup lama